Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Amatilah judul teks yang ditulis gurumu di papan tulis. Apa yang kamu ketahui tentang istana pasir? Coba ceritakan di hadapan teman-temanmu. Kemudian simaklah cerita yang disampaikannya tentang istana pasir. Sesuaikan ceritamu dengan teks berikut. Bacalah dengan lancar. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Coba buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. 1. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat istana pasir? 2. Apakah dalam pembuatan istana pasir memerlukan keahlian khusus? 3. Apakah dalam pembuatan istana pasir memerlukan pasir yang bagus? 4. Mengapa istana pasir identik dengan pasir? 5. Bagaimana bentuk istana pasir yang sering dibuat? Nah, itu tadi hanya beberapa contoh pertanyaan. Jika kalian punya sendiri pertanyaan-pertanyaan yang lain, kalian bisa menuliskannya sendiri ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Pasir dan air. 2. Di mana istana pasir dibuat? Di pinggir pantai. 3. Siapa yang suka membuat istana pasir? Anak-anak. 4. Apa bentuk istana pasir khas? Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. 5. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya, nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ajak Bu Guru. Ya Bu, jawab anak-anak. Nah, buatlah laporan pengamatanmu. Keragaman benda di pantai. Alat dan bahan, air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Petunjuk. 1. Pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. 2. Amatilah gambar tersebut satu per satu. 3. Isilah titik-titik di bawah. Hasil pengamatan. 1. Nama benda air. Ciri-ciri benda merupakan benda cair, memiliki bentuk yang menyesuaikan wadahnya. 2. Nama benda pasir. Ciri-ciri benda merupakan benda padat, memiliki bentuk tetap dan tidak dapat berubah-ubah. 3. Nama benda ember. Ciri-ciri benda merupakan benda padat,
memiliki bentuk tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa pada keragaman benda di pantai terdapat benda tetap dan benda yang tidak tetap. Untuk benda tetap seperti benda padat dan tidak tetap seperti benda cair. Nah, berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Ingat ya, benda yang tidak tetap adalah benda cair. Benda padat termasuk benda yang tetap. Gambar yang pertama ini adalah pasir. Ini adalah benda padat. Jadi dia adalah benda tetap. Kita centang ya. Kemudian sekop. Ini juga benda tetap. Gambar yang ketiga ini juga kita centang. Kemudian gambar yang keempat ini ember. Ini juga kita centang ya, karena merupakan benda tetap. Kemudian gambar yang berikutnya ini cetakan istana pasir. Ini juga benda tetap, jadi kita centang. Kemudian gambar yang berikutnya air minum botol. Ini tidak tetap ya, jadi tidak usah kita centang. Kerang, ini benda padat, jadi termasuk benda tetap. Kita centang. Kemudian gambar yang terakhir ini minyak goreng. Ini benda cair termasuk benda yang tidak tetap. Jadi kita biarkan saja, tidak usah kita centang. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Benny berkata, "Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah." Lani menjawab, "Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami." "Benarkah itu Dayu?" "Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum terutama di pantai?" tanya Bu Guru. "Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu," jawab Benny. "Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu?" tanya Dayu. "Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah." Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala, kata Bu Guru. "Hore!" jawab anak-anak senang. Nah, tampilkanlah teks percakapan di atas ke depan kelasmu. Perhatikan ekspresi dan intonasimu. Kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu. Aturan di rumah. 1. Aturan harus menghormati kedua orang tua. 2. Tidak berbuat gaduh di dalam rumah. 3. Saling menghargai antara anggota keluarga. 4. Mematuhi perintah orang tua. 5. Saling membantu jika ada anggota keluarga yang kesusahan. Simaklah gurumu menyampaikan aturan dalam bermain domba serigala. Kemudian praktikkanlah gerak dasar menekuk. Praktikkan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Kemudian coba ceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala. 1. Harus ikut home pimpa. 2. Pagar membentuk lingkaran. 3. Anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. 4. Domba awalnya berada di tengah lingkaran. 5. Serigala berupaya mengejar domba, baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.